para mahasiswa itu adalah yang intinya bahwa setiap lomba yang agama dari organisasi kita sedang mengundang, kemudian secara senan kita juga undang dari Prof. Al-Makim dari Rektor Universitas Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagaimana sih perspektif Prof. Al-Makim tentang musyawarah kita ini? Karena bagaimanapun satu statement yang penting kita lihat dari seorang filsuf Leo Tolstoy bahwa hanya seni yang bisa menghilangkan kepuasan hidup. Nah, jadi seni inilah yang saya kira menjadi diplomasi budaya, sehingga seni tidak terbatas oleh suku, agama, ras. Karena seni ini bersifat universal. Oleh karena itu, ajang Musyawarah Magicek ini adalah outputnya adalah menguatkan kualitas keberagaman para generasi muda kita, yang nanti outputnya akan bisa menuju pada jiwa-jiwa yang disebut dengan modernitas. Jadi di samping mereka punya jiwa yang sportif, kemudian dia juga mendalami dan menghayati agama sebagai sebuah jalan bahwa kita berbeda di Nusantara ini bukan karena dipisahkan oleh Tuhan, tapi karena memang hakikat yang harus kita satukan. Nah, ini kita bentuk melalui pagelaran-pagelaran seni yang nanti akan eksibisinya juga dari beberapa sanggar seni yang ada di Pulau Jawa. Nah, kira itu Mas. Dapat informasi bahwa kegiatan-kegiatan haji kemarin itu juga teman-teman pembimas Hindu juga terlibat sebagai panitia. Jadi kami di Kementerian Agama atas saran Musmen memang implementasinya ada di situ. Kita tidak hanya Islam ya, tapi juga Buddha, Kristen, Katolik sama-sama menjadi panitia. Saya pernah di Seloroh oleh Dirjen PAU, saya diminta ikut menjadi petugas haji ke Arab Saudi, tapi boleh sampai di Riyadh, jangan sampai ke karena takutnya nanti ada perubahan iklim. Itu sangat menarik. Jadi Pak Kamil dan tentu juga Pak Gubernur PJ Gubernur Jateng dan Mas Gibran yang lebih awal sebenarnya kami dengan Pak Kamil ketemu Mas Gibran sebelum beliau jadi calon wakil presiden. Beliau sudah sangat menerima dengan baik dan beliau siap setelah kata menjadi tuan rumah untuk UDI ini. Kemudian tentu pihak keraton yang juga respon luar biasa. Terima kasih, itu aja teman-teman rekan-rekan media, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu urusan agama, waktu itu pendidikan agama, sampai saya Pak Pembimas Hindu. Dua kepentingan, kalau provinsi lain mungkin kepentingannya hanya satu saja, bagaimana jadi juara. Dari Jawa Tengah itu juga pasti ya, dari Jawa Tengah ini kita berharap jadi juara umum sebenarnya ya. Maunya begitu ya, membayangi dominasi Bali, provinsi Bali. Tapi saya tanya sama Pak Pembimas, gimana, yakin Pak? Kalau Pak Pembimas sudah yakin ya, yakin. Meskipun saya bisa meraba hati beliau gitu ya. Kalau 3 besar masuk Pak. Kalau 3 besar insya Allah masuk. Karena lapor Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Ases, Jawa Tengah juga mempersiapkan kontingen dengan baik. Jadi semua kekuatan yang ada di Jawa Tengah ini kita daya gunakan dengan baik. Termasuk juga tadi disebut ada sekolah tinggi agama Hindu yang tahun ini negeri itu sudah sekian lama beroperasi di Jawa Tengah dan memberikan kontribusi terbaik kepada pelayanan beragama di Jawa Tengah, sekaligus juga pelayanan kepada pendidikan khususnya di lingkungan Hindu. Dan yang kedua, target kita adalah selain tadi target semua provinsi termasuk Jawa Tengah, ya target Jawa Tengah adalah mensukseskan atau kesuksesan dari penyelenggaraan kegiatan ini. Oleh karena itu kita tugaskan, jadi tim kita ini ada yang ada di lapangan, ada yang tim tingkat protokoler yang berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, dan juga yang ada di internal kami sendiri. Dan harapannya
persoalan-persoalan di lapangan yang mungkin muncul segera bisa kita tanggulangi, bisa kita atasi dengan baik. Jadi di luar yang 75 kendaraan operasional tadi Pak Dirjen, kita masih juga siapkan sekitar 10 kendaraan diambil untuk memungkinkan mobilitas tamu, mobilitas kontingen dan stakeholder yang terkait dengan kegiatan mudik ini bisa terlayani dengan baik. Meskipun kita tahu sebenarnya di Solo, di kota Surakarta ini tidak ada tempat yang jauh dari hotel ke hotel, dari hotel ke lokasi atau ke tempat-tempat pusat ibadah, pemerintahan dan sebagainya. Ini juga jaraknya relatif dekat dan kita optimis dan minta dukungan dari segenap masyarakat melalui teman-teman media. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini benar-benar bisa terwujud, berjalan dengan lancar, kesuksesan kita bersama, menginspirasi kita bersama bahwa nilai-nilai agama, spirit agama ini akan memperindah jalannya peradaban kita. Solo sebagai kota budaya, kota kebudayaan dan kota peradaban. Samping itu juga kita bersyukur di Jawa Tengah ini kita punya 5 universitas Islam negeri, kita punya 1 institut agama Islam negeri, kita punya 1 sekolah tinggi agama Buddha negeri, dan tahun ini kita bertambah 1 sekolah tinggi agama Hindu negeri. Jadi, kita syukuri sekolah tinggi agama Hindu negeri Jawa Timur yang ada di Klaten. Kalau yang sekolah tinggi Buddha ada di Wonogiri, namanya Raden Wijaya. Kalau yang di Solo, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Raden Mas Said kita tahu semua adalah Aryo Mangkunegoro Kanjeng Adipati Aryo Mangkunegoro pertama. Pimpinan kontingen ya, dan kontingen ini membawa putra-putri terbaik di lingkungan umat Hindu untuk berutsala atau berlomba atau berfestival atau bermusabaqah gitu ya. Nah, kira-kira begitu, ada banyak bahasa. Nah, ini LO-nya semua yang melayani muslim semua. Yang melayani dari madrasahnya yang notabene muslim. Jadi mereka yang mendampingi full dari tanggal 8 sampai dengan nanti penutupan tanggal 12 itu dari teman-teman kita madrasah semuanya muslim. Dan ini bagian dari tanda moderasi toleransi tadi. Doa bersama itu ya di sini. Iya. Solo sendiri dan juga sebagai kota toleransi sendiri sebagai. Iya, Solo kan juga masuk bagian dari kota tertoleran ya, kota yang tertoleran dan sejarah panjang Solo pertemuan. Jadi saya kira bukan hanya kota budaya, tapi kota berkebudayaan ya kalau saya menyebut Solo itu ya. Jadi di Solo ini semua ada. Solo ini semua ada. Mau pendekatan etnis, mau pendekatan suku, mau pendekatan agama, bahkan juga model atau aliran-aliran keagamaan di Solo ini ada dan semuanya tumbuh dengan baik. Ya, kalau sedikit ada gesekan-gesekan namanya di masyarakat, tetapi kita selalu bisa mengelola itu dengan baik. Ya, sepanjang kita semuanya umat beragama ini kompak, umat beragama ini rukun, kita yakin dengan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu rohnya ya kerukunan umat beragama. Umat beragamanya rukun, insya Allah.